Selamat pagi semuanya. Baik, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flight classroom. Sebelum itu, ada pun yang akan kita bahas dengan saya untuk nanti materi ini akan kita bahas bersama-sama. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, pendekatan pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flight classroom menjadi sangat penting untuk kebutuhan siswa yang beragam serta berkembangnya teknologi di zaman sekarang. Pembelajaran diferensiasi adalah strategi yang menyesuaikan proses belajar berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan siswa. Ini membantu memastikan bahwa semua siswa, baik yang cepat maupun yang butuh dukungan, lebih mendapat pembelajaran yang bermanfaat. Blended learning adalah model gabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau online. Ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan siswa. Dan yang ketiga yaitu flight classroom atau kelas terbalik, yaitu memungkinkan siswa belajar teori di rumah melalui video modul atau materi digital, kemudian menggunakan waktu di kelas untuk praktik, diskusi, dan pembelajaran aktif. Ini mendorong siswa untuk lebih mandiri, meningkatkan pemahaman melalui pengalaman yang langsung dipraktikkan. Mengapa penting pembelajaran ini di kelas? Karena setiap siswa memiliki gaya belajar, latar belakang, dan tantangan yang berbeda. Pendekatan yang seragam tidak lagi efektif. Dunia yang serba digital juga menuntut siswa sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi. Apa saja peran guru dan peran orang tua dalam pendekatan ini, khususnya bagi siswa dari situasi kita sekarang? Dalam pendekatan modern ini, guru bukan hanya mengajar, tapi fasilitator dan pembimbing belajar yang aktif. Berikut peran penting guru dalam masing-masing metode. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Peran guru yaitu mengidentifikasi kebutuhan individu siswa melalui observasi dan asesmen. Dan yang kedua, menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Dan yang ketiga, memberikan dukungan ekstra bagi siswa berkebutuhan khusus atau yang tertinggal serta tantangan lebih untuk siswa yang cepat. Yang kedua yaitu blended learning. Menyusun materi digital yang menarik dan mudah diakses, serta memastikan siswa dengan keterbatasan teknologi supaya bisa mengikuti. Dan yang kedua yaitu memantau kemajuan siswa secara daring dan tatap muka. Yang ketiga, memberi pendampingan personal bagi siswa yang mengalami kesulitan dan semangat. Yang ketiga yaitu flight classroom. Kita sebagai guru menyiapkan materi pembelajaran awal yang mudah dipahami di rumah dari video, bacaan atau podcast. Dan yang kedua, menggunakan waktu kelas untuk diskusi, membimbing proyek atau memberikan bantuan individual. Ketiga, mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa atas belajarnya sendiri sambil tetap memberi dukungan lainnya. Untuk para guru yang hadir pada saat ini, setiap anak belajar dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan diferensiasi, blended learning, dan flight classroom, kita membuka pintu bagi semua anak untuk berkembang sesuai potensinya. Dan tidak apa-apa jika perubahan terlalu sulit, Anda sebagai membentuk masa depan pendidikan yang lebih manusiawi, inklusif, dan relevan. Dan untuk para orang tua yang hadir pada saat ini, dukung anak-anak Anda, memberi mereka ruang belajar untuk belajar sesuai dengan cara mereka sendiri. Percayalah, pendekatan ini bukan hanya membantu anak belajar lebih baik, tapi juga membuat mereka lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tantangan hidup. Ingat, pendidikan bukan soal siapa yang terkenal, tetapi siapa yang bisa berkembang sesuai upayanya. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flight classroom, kita sedang berinvestasi pada generasi yang lebih mampu menghadapi kehidupan dalam belajar.
dan yang tua yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai model pernikahan yang tepat. Jadi silakan bagi Ini kami dari pihak ibu izin bertanya. Apa sih tantangan yang mungkin dihadapi sebagai kami seorang guru yang dalam menerapkan prinsip ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Anggur. Yaitu banyak sekali ya tantangan yang mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan ini. Salah satunya itu tantangan mungkin dalam keterbatasan akses teknologi yang dan internet juga. Karena tidak semua siswa atau bahkan guru memiliki perangkat yang memadai seperti laptop, tablet ataupun smartphone. Dan yang kedua itu koneksi internet yang tidak stabil atau mahal dapat menghambat akses materi, daring dan komunikasi. Yang kedua, hambatannya itu kurangnya kesiapan guru dan siswa. Guru mungkin belum terbiasa mengelola pembelajaran daring dan mengintegrasikannya dengan platform secara efektif. Yang kedua itu siswa bisa kesulitan mengatur waktu belajar dan menggunakan platform pembelajaran digital. Dan yang ketiga, motivasi dan disiplin siswa. Dalam pembelajaran daring, siswa membutuhkan motivasi dan disiplin ini untuk menyelesaikan tugas dan menulis langsung. Dan kedua, risiko siswa malas dan menunda belajar lebih besar dibanding pembelajaran tatap muka. Dari hambatan tadi, kita bisa mengambil solusinya. Yang pertama itu kita bisa membuat akses teknologi dan internet dengan menggunakan materi pembelajaran yang ringan dan diakses langsung secara offline melalui PDF, video yang bisa diikuti. Dan kedua itu memanfaatkan jaringan internet publik atau hotspot gratis di sekitar kita. Dan yang kedua itu kesiapan guru dan siswa, kita bisa mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru tentang penggunaan teknologi dan membimbing siswa dengan tutorial cara menggunakan platform pembelajaran digital dan meningkatkan motivasi siswa dengan membuat jadwal belajar yang terstruktur. Baik, apakah bisa diterima jawabannya, Tuan Guru? Oke, apa ada pertanyaan dari pihak orang tua? Kami dari pihak orang tua izin bertanya bagaimana cara orang tua mendukung anak yang memiliki gaya belajar atau kebutuhan belajar yang berbeda melalui pembelajaran diferensiasi di rumah. Oke, baik sekali pertanyaannya dari Laura. Yaitu cara orang tua mendukung pembelajaran diferensiasi di rumah. Pertama kita kenali dulu gaya belajar anak kita. Karena orang tua seringkali tidak tahu apa sebenarnya yang membuat minat anak itu tetap. Setelah kita tahu apa itu minat anak kita akan menyediakan. Contohnya kita menyediakan beragam media dan anak kita supaya belajar mereka semakin meningkat. Dan yang kedua itu sesuaikan waktu dari cara belajar mereka. Yang ketiga berikan tugas yang berbeda sesuai kemampuan anak kita. Dan yang keenam berkomunikasi dengan karena guru juga yang mendampingi anak kita di sekolah. Apakah bisa diterima jawabannya sekarang? Baik, sekian pertemuan